Ya. Nah itulah kejadiannya di situ. Jadi, Pas Pak, mau balik di tempat yang sama, dia bilang, "Bis, kayaknya ada siapa?" Pas dia nengok, ada yang lagi duduk. Iya. Tapi bukan di motor dia. Kalau boncengan mungkin dia nggak pakai aplikasi kan. Gak mungkin Dia warga nggak order soalnya. Makanya dia masih Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast channel 12, masih bersama gua Anca ya. Jangan bosan-bosan ya. Mungkinnya kedepannya Osa akan gantian biar nggak boring juga nih. Dan pada malam hari ini, seperti biasa nih, kita masih membahas terkait tim dari Varian sendiri ya. Kemarin kan kita sudah membahas. Bro Rian. Oh bro, Iya. Bro Rian, saya di kursi lagi nih. Kamu saya biar lebih sopan ya panggil Pak ya. Cuman dia nggak mau, oke kita panggil Bro Rian. Kalau bro itu biar lebih akrab. Nggak akrab ya. Kemarin sempat kita mengundang dari tim Menpora, pemuda olahraga itu dengan Bro Aris dan dengan sekretaris juga Bro Koko. Kita banyak diskusi ya terkait persiapan 17-an atau seperti apa strategi yang akan dilakukan. Sudah. Nah, kali ini gua membawa narasumber satu sih sebenarnya yang baru ya. Kalau yang satu lagi ya biasa Bu RW. Tadi awalnya gua sempat kaget, tadi gua pikir Ahmad Dhani loh pas nengok. Teman-teman, Iya, cuman kurang licin aja parahnya sih. Pas lihat, oh ternyata Bro RW dengan peci yang panjang seperti ini ya. Nggak tahu kenapa motivasinya apa tiba-tiba pakai peci nih. Nanti kita akan bahas ya seperti apa ya. Oke. Sebelum itu seperti biasa kan kita kenalan dulu. Mungkin kalau Bro RW memang sudah kenalan ya. Nah, ke kiri kita nih. Kalau kata Miss Lejing mirip opa Korea. Miss Lejing siapa? Terus lagi Miss Lejing itu loh yang instruktur senam yang di pasar Iya. festival. Pokoknya dia senang banget lihat Paveli pokoknya. Kalau tahu kenapa dia bilang mirip opa Korea katanya. Sarang hiu apa sarang gonggo apa yang ngomong ya. Nah, beliau ini adalah ketua seksi di keamanan RW 12. Salah satu memang fungsinya sangat penting ya, karena keamanan itu kan sebagai concern utama di setiap lingkungan ya. Jauh mana keamanan itu bisa aman, bisa nyaman, nanti seperti apa kita akan ngobrol-ngobrol strategi seperti apa. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Silakan Bro Feli, kenalan namanya siapa, hobi apa seperti apa. Monggo. Gue nih di sini agak bingung nih. Pertama kali nih gue ikut begini-beginian nih. Oh, masa sih? Iya Harus nih, dibiasakan. baru pertama kali nih. Ini program kita juga, Bro. Ya, oke. Perkenalkan saya Feli. Di sini ikut serta dalam kepengurusan RW 12. Saya di bidang keamanan. Jadi, untuk mengamankan area wilayah 12, RW 12. Ya itu. Saya di Klaster Helianthus atau Blok H. Di situ tinggalnya. Nah, seperti biasa nih pertanyaan umum gua kepada narasumber. Sebelumnya kan pasti kan ada apa ya mendasarin lo tiba-tiba lo tuh tertarik untuk join di kepengurusan Varian ya kan. Kemarin kita juga udah bahas ke Pak Aris, ke Pak Koko. Nah, gue pengen tahu nih kenapa tiba-tiba lo pengen terjun atau tertarik, apa yang mendasari lo itu pengen gitu untuk ngurusin Varian ini kan bidang sosial gitu kan. Ya, betul. Jadi awalnya sebenarnya kalau gue sendiri tuh ngelihat dari lingkungan sendiri lah ya, dari lingkungan keamanan di lingkungan sendiri. Sebenarnya dari periode sebelumnya pun bisa dibilang gue udah pernah ngasih saran ini. Oh iya. Pernah banget langsung berhadapan dengan yang bersangkutan, tapi nggak digubris sama sekali. Gitu. Terusnya ada momen gue saat itu masih ikut apa ya namanya kepengurusan RT di Blok H, RT 10. Nah di situ ada kesempatan perwakilan dari setiap RT untuk menjadi panitian pemilihan RW ya. Iya betul. Nah, di situ saat lagi diskusi ada celah gue berbicara ini. Oh iya. Karena kalau masih ingat ya, gua sengaja nyari celah di situ, untuk membicarakan keamanan ini, karena gua lihat keamanan di wilayah GNI ya udah mulai berkurang dari seperti pertama kali gua datang ke perumahan ini. Gua lihat di situ pas di penelitian itu gua cari celah, kayak momen satu ngomong
varian, ya kan, ada varian, gue ngomong di situ. Nah, mungkin di situ ada varian ngeliat gue di situ salah satunya. Dari situ udah lama RT gue yang sebelumnya ya, bukan RT sekarang ya. Oke. Calling gue, Vel, Van, ini ada begini segala macam. Oke. Oke. Nah di situ kenapa gue mau? Karena gue ngerasa nggak ada yang ngurusin. Gak ada yang ngurusin. Tapi lu waktu di RT itu seksi keamanan masih sama? Gue bukan seksi keamanan. Oh, Gue beda. di RT itu bukan di keamanan, tapi gue ngeliat keamanan karena ya gue pengen tinggal nyaman, Iya sih, memang pengen sih tinggal ya. aman. Iya gitu. sih itu sih memang. Nah, intinya di situ. Nah, baru diajak join. Gue mau itu pertama ya untuk keamanan lah. Intinya Yes. untuk keamanan keluarga gue awalnya. Minimal keluarga kecil dulu ya. Tapi Oke. karena gue udah apa ya, kasarnya terjerumus di lingkungan kepengurusan RT, jadi gue lihatnya keamanan keseluruhan di RT gue. Oke. Nah dari situ kan berkembang lagi tuh, Iya, berkembang. berkembang lagi. Gue lihat ada momen pas ada insiden di lokal, saat itu ada kehilangan motor juga. Oh, iya. Nah itu ada fokus gue lagi gitu. Nah momen itulah yang gue ambil pas saat pemilihan RW. Iya, gue ingat. Itu gue ambil tuh momennya. Dulu pas pelantikan ya kita datang kan ya? Iya kan ada juga. Iya, yang dikenalin Iya, ini pengurus betul. ini segala macam. Ya, waktu itu ada sesi tanya jawab kan. Heeh. Marian kenalin, tanya jawab satu. Termasuk, ini orang vokal nih. Klik ya. Tapi Dia bukan klik. vokalis ya. Bukan vokalis. Tapi dia, wow kemarin pesan ini juga loh, jangan salah, Bro Dasip ya. Standar podcast bukan tuh. Buat apa? Itu buat kerjaan, buat itu kerjaan, oh, kerjaan. Tuh pikir lu kerjaan, kan ya. mau apa cover lagu gitu kan, kayak yang lain-lain. Dia cukup vokal, pakai celana pendek. Santai orangnya. Iya, Kalau celana orang pendek, santai. sobek-sobek. Loh, Iya, aku iya. robek juga nih. Ngomongnya lantang bro. Iya, iya. Pak, Satu, tegas. iya, iya tegas. Nah, gue klik di situ nih. Ini oke nih kayaknya nih. Dan kayaknya ini gue lihat dia concern banget di keamanan. Yes. Karena waktu malam itu dia ngejelasin permasalahan dan solusinya secara detail. Nah itu yang jarang orang bisa loh. Karena orang cuma bicara teman ini yang ngeluh segala macam, tapi Iya. nggak ada solusi kan. Nah, dia ngeluh Beda dan nih, kasih beda. solusi. Keren sih, keren. Nah, akhirnya gue kontak Pak RT, Pak Vicky waktu itu. Pak Vicky, kemarin mau nggak? Coba saya tanya ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan, alhamdulillah mau. Udah langsung samperin, oke. Ya memang gitu, gayanya kan memang ini Ya. agak unik ya, Unik, dibanding ya. pengurus yang lain. Makanya Makanya sebodoh lah gitu. iya. Makanya awal-awal tuh teman-teman sebenarnya pada kaget dengan style dia gitu. Cuman gue tetap bertahan sama Karena keyakinan lo ya. karena tuh ya, Ah, kita ini dulu lah. Bisa. Kita lihat bisa lah, ini bisa. kita coba dulu bisa lah. Memang secara kapasitas ini oke. Cuman memang kadang karena mungkin gayanya yang Iya, iya. ceplos, tugas itu yang orang nggak bisa nerima. Awalnya kali, Awal. karena belum kenal kan. Lu Iya, belum kenal kayak sekarang kan betul. ya, oh ternyata asik Nah. banget. Habis itu kan udah tahu kan program-programnya, Yes. progresnya, terus teman-teman Cocok. Implementasiin, kita hire dan langsung yang terima. gue suka dari dia apa? Dia itu selalu lihat permasalahan, Yes. kemudian dia ngasih solusi. Itu yang jarang. Setelah ngasih solusi, dia support bro. Dan dia Butuhnya mengawal apa ya, nih? mengawal ya. Ngawal. Butuhnya apa nih? Hmm. Oh kurang ini, dia cari. Ya, Event itu pakai dana dia pribadi. itu sering banget itu. Ya karena bukan karena ini, karena gue ngeliatnya gini, ini kan kerja sosial. Iya, itu maksud Kerja gua. sosial nih. Sosial. Nah, gue juga supaya kerjaan itu didukung, khususnya gue ya di Ya. lingkungan keamanan ya sama limas-limas, makanya kemarin gue juga banyak terima kasih juga Yes. pada limas-limas itu. Nah, apa yang gue berikan itu sebenarnya rasa terima kasih gue sama limas yang udah mau bekerja sama. Karena gue nggak mengeluarkan dana untuk mereka, Ah, kita minta bantuan. ah. Itulah cara gue berterima kasih pada mereka lah gitu. Itu yang gue keluarin. Jadi karena untuk apa dan lain-lain, ya intinya rasa terima kasih aja. Walaupun kecil, tapi peran mereka tuh jadi lebih aktif. Aku coba gali gimana caranya ya supaya mereka tuh bisa lebih peduli lagi lah, lebih care gitu sama kita segala macam. Itu. Udah. Boleh PT? Udah dong. Nanti Nanti next PT ya. Kan selanjutnya lanjut. Iya dong, udah sempat nih kita bahas Persija Pak. masuk nih. Asal jam bahas MU ya.
Gua di kantor asli dicengin bos. Kenapa ini? Menang kan? Yomboy kalah 2-1. Oh. Asli habis gua Kartu ngomong. merah. Hah? Kartu merah tapi. Ya, kalau udah kalah aja bos. Gua ngomong itu juga habis malah mendingan diem bener ya. Oke, gitu. Ya, dari situ sih Mau gue coba nih Pak? ajak linmas itu karena dari kita dari RW kan sampai saat ini belum mengeluarkan untuk mereka ya. Mengeluarkannya dalam kutip itu ada budget khusus untuk mereka. Nah, kita paling hanya bisa support apa sih yang bisa yang kira-kira kita support dan itu benar-benar harus digunakan sama mereka atau mereka menerimanya itu benar-benar wah ini berharga gitu. Makanya gue carinya apa nih yang harus gue kasih gitu. Kalau nominal kita kasih itu akan terlihat kecil. Gue carinya apa yang benar-benar jadi walaupun kecil jadi berharga. Nah tujuannya untuk mereka peduli ke kita, bisa kerjasama. Ya itulah yang gue lakuin itu seperti itu. Ya intinya sih seperti yang diinginkan ya, semuanya terkoneksi antar linmas dari RT 1 sampai ke RT 13 bahkan nanti ada RT berikutnya semuanya akan terkoneksi yang belum ada di sebelumnya ya. Yang di sebelumnya itu mungkin gue banyak vokal di lingkungan gue untuk sering nitip pesan lah ya. Ini kalau lagi ada rapat RW tolong dong pesan ini disampaikan karena gue selalu memperhatikan itu gitu. Gue selalu perhatikan bahkan kalau bisa dibilang ada beberapa orang yang di area gue situ yang sampai begadang-begadang saking khawatirnya gitu. Di saat itu kan masih tergolong sepi Karena memang di blok lu sendiri kan memang perbatasan dengan kampung ya. betul Termasuk salah satu rasa yang rawan ya. Spot. ya. Jadi memang jadi perhatian khusus gitu sih. Nah dari situ ya gue ngeliatnya kan kalau gue ngamanin RT gue aja ya percuma juga Ya. ini mesti ada backupan gitu. Di situ gue ngeliat dari pihak pengembang udah mulai mengurangkan SDM Ya itu ada timingnya, dia masuk pada saat Nah, kita yang lihat di lima situ. bertarik. Iya sih bener sih ya. Dia masuk hari tepat. Ya, memang sampai fase saat ini pun kita ngelewatin beberapa fase kan. Betul. Awal kita pinjam limas. Itu pro kontra banget. Ya, tapi Iya. fase itu kita harus lewatin. Iya. Kita tahu apa sih kendalanya sih? Ternyata Iya. memang harus ada yang standby 1 sih. Betul. Dapat 1, dapat 2. Planningnya berapa ya? Planning kita sebenarnya sih Idealnya 4 ya kan, idealnya 4 ya. Cuma kita balik lagi, kita lihat budget nih. Kita lihat budget, oke. Kemungkinan saat ini kan udah 2 nih yang berjalan nih ya. Udah setengah bulan ini lah ya, 15 hari. Awal September kita mulai. Udah 2 terus dia udah udah bisa nyediain motor operasional gitu. Wah itu RW. Keren banget. Pengurusan RW udah menyediakan motor operasional. Itu yang gue suka tuh. Jadi setiap kita mengimplementasikan program itu nggak setengah-setengah loh. Betul. Selain makanya nih buat warga 12 yang mungkin sekilas lihat Pak Feli kan mungkin wah ini orang kayaknya Tengil. tengil, Tengil. kayaknya urak-urakan lah, Urak-urakan. rokain terus segala macam. Tapi lu denger tadi penjelasannya, empatinya luar biasa. Muka setan nanti ketan. Ini baju pink. Nah, Pak Boba, dia sering banget pakai baju tuh pink karena mewakili isi hatinya. Lembut loh ternyata loh, kayak bolu, bener. Lembut. Iya. Ya mungkin kalau gue tuh karakternya gini, saat lagi kita berdiskusi, ya, nah ini yang sering gue perhatiin juga, gue nggak tahu kenapa ya gitu, saat berdiskusi, khususnya pas gue berbicara, balikannya tuh sangat minim, bahkan Respon. lebih banyak nggak adanya, gitu. Ya, Nah, semuanya mungkin kurang mereka ya. mereka berpikir harus ikutin kemauan gue, gitu. Iya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Sebenarnya enggak. Gue tetap pada ya umumnya gimana sih hasil keputusannya itu seperti apa, gue jalanin tetap gitu. Tapi saat adanya kita meeting atau kumpul-kumpul berdiskusi ini kan tujuannya mencari solusi. Nah di situ kan tempatnya kita untuk bahasanya lu mau Curahkan ngomong semua. apa udah
dan teardor aja Iya, di situ. namanya foreman gunanya itu Nanti sih. selesai Iya. dari situ keputusannya apa itu yang kita jalanin Iya gitu. Nah sering banget tuh di bukan hanya di sini aja ya, mungkin di beberapa tempat. Umum lah ya. Iya, gue ngeliat makanya kadang gue suka ngendorin. Oh ya udah, ini nggak bisa di sini. Gue suka mundurin gitu, gue suka mundurin. Padahal itulah tempat kita berdiskusi kan. Tujuannya kita rapat atau segala macam kan berdiskusi, nyari solusi, nyari ya segala sesuatunya di situ. Cuma kadang ada salah persepsi tentang gue mungkin ya, gue ngeliatnya wah ini orang-orang udah saat gue ngomong aja udah pada teng gitu. Karena mungkin di apa budaya kita kan nggak terbiasa. Iya. Ya, kalau di kantor sih mungkin oke. Iya, iya. Cuma satu hal sih, gue saat gue Dia soalnya jadi dia US bro. Ya, Serius, oh loh? iya benar. Jadi di US. Lo kira di Amerika? Gua, Yes. udah lama banget di Lama situ. banget. Ya. Ngapain di US? Pantesan. Di jalan Rawamangun situ. Ada tuh. Tadi dulu gue pikir beneran nih. Gue sampai liat gini kan. Orang bangun. Iya sih memang kalau setiap kita event-event rapat ya, memang kalau Bro Feli ini kalau pemaparannya itu memang tegas sih segala macam. Tapi memang nggak ya tadi mungkin ya orangnya belum kenal, seakan-akan kita harus ngikutin maunya beliau. Padahal sih enggak. Ya akhir selalu ngasih statement ada pilihannya. Ini. Nah bapak-bapak pemilihan yang mana? Tetap ke kesepakatan forum ya kan. Betul, itu. Gue sering berdebat sama dia, sama Ari sering gue. Iya. Dan itu parah memang debatnya. Tapi abis itu kita ya Ya itu. oke lagi gitu. Nah, itu Karena sih. udah terbiasa berdiskusi. Kalau gitu kan enak tuh dapet Kalau tembakannya tuh. nggak biasa berdiskusi sama dia, orangnya baper nih. Wah. Selesai bro. Nggak dapat. Nggak dapat bro. Nggak dapat, yang ada udah benar soal respon segala macam, artinya ya dia merasa itu orang kayak dominan banget nih segala Iya. macam, padahal tujuannya bukan itu. Cuma Karena emang gua kadang iya. kalau lagi berdiskusi gitu juga emang gua kalau lu perhatiin ya, gua pasti kalau ada permulaan, gua diem dulu. Gua cari dulu bahannya apa nih. Oh iya. Udah dapat bahannya baru gua keluarin. Nah, bahannya itu emang kadang kasarnya ini kartu asnya nih, kartu jokernya tas gitu. Simpen dulu ya. Jadi Simpen dulu. kalau yang orang benar-benar nggak biasa berdiskusi, dia kan bingung untuk responnya. Tapi kalau orang yang biasa berdiskusi, Iya, iya. dia counternya lebih enak. Iya, iya. Karena gua kalau perhatiin gua pasti selalu menunggu. Iya, iya. Oh ini gimana celahnya? Oh di sini sini baru gua keluarin. Pokoknya kalau ngobrol sama dia, lu harus apa satu level Oh iya. bisa ngikutin dia. Kalau enggak mah keteteran bro. Iya, memang. Gila nih orang. Enggak bukan karena itunya sih. Ya pada umumnya sih bergaul doang. Jadi kita Ya, tahu ya. lingkungan itu Ya, kayak apa itu di penting. tempat itu sih. Iya. Itu penting. Kuncinya itu kenapa sih gua ngelihat di sini oh ini harus begini. Enggak semuanya itu keluar dari gua. Iya. Tapi di tempat Oh, gua pengalaman lo sebelumnya, ya. ada yang Ya. bisa gua bawa nih. Oh ini baik. Yes. Itu juga Betul. belum tentu usulan gua. Ada Ya. usulan orang yang gua lihat bagus. Oke coba Lo gua bawa aduk. ke sini bisa nggak nih? Yes. Gitu. Yang kayak gitu-gitu. Jadi ya kalau kita hanya di rumah aja ya udah mentok di situ Ya aja. memang bersosialisasi itu sangat penting sih. Ya ambil positifnya aja gitu. Kan ada yang bilang jangan terlalu banyak teman ntar ke bawah ini itu tergantung masing-masing. Oh tergantung sih. masing-masing. Masing-masing. Betul. Kalau lo bisa jaga diri, bawa diri, lo ambil positifnya, nah kayak gini dapat nih, ya kan? Investasi segala macam. Dia Dapat soalnya banget. lahir di jalanan. Iya bener kan nih? Tadi Di Amerika rumah gua sakit, bener. bener kan di rumah sakit di jalanan. Jangan lahir lu. Tar dulu. Jalanan gini di jalanan. Brojolnya di jalanan gitu, mungkin lagi di jalan macet. Di Bajai kali tepatnya di Bajai ya Pak. Kadang-kadang gue sering gocek nih, makanya gue telat dulu. Tadi Amerika gue digocek, terus di jalanan gue digocek lagi. Itu 2 kali gocek. Oke itu sekilas profil. Nah kita masuk ke program ya. Nah, memang tadi kan sempat disinggung sama Bro RW terkait kita ada fase 1 terkait program keamanan yang fase 1 itu kita menggunakan 5 masing-masing klaster Ya. dan ya banyak pro kontra tapi tetap berjalan. Berjalan. Karena kalau nggak kita jalani kita nggak tahu kurangnya di mana, kita akan stepnya seperti apa, dan itu mungkin bisa dijelasin dari fase pertama hingga ke fase sekarang ini yang kedua kita bilang. Ini agak nyambung kayak topik yang sebelumnya nih. Iya. Kan? Yang di fase pertama, gue itu satu-satunya orang yang nggak setuju, bener gak tuh? Untuk yang fase pertama. Tapi tetap berjalan, nah itulah gue hasil keputusan ya gue jalanin. Nah, saat itu berjalan fase pertama karena menurut gue kan ada beberapa resiko lah ya, ada beberapa resiko. Punya sistem kerjanya seperti apa, ini efektif atau enggak gitu. Jadi dari pandangan gue kan belum. Gitu. Iya. Tapi karena keputusan udah
oke semua, baru kita jalanin. Nah di situ saat guanya udah kasarnya, Ya. gua udah nyebur ke situ, Ya. gua udah nyebur dengan apa yang gua nggak mau, Nah, ada sedikit kecewaan sebenarnya di situ gua. Ada sedikit kecewaannya ya khususnya dari beberapa kepala lingkungan, malah kok mereka yang tidak mendukung gitu. Nah gue yang tidak setuju di awal, gue udah mau nggak mau gue harus jalanin, gue harus jalanin. Nah, di Ya. situ ada sedikit kecewaan, tapi ya akhirnya kita berjalan. Alhamdulillah berjalan ya, fase pertama ya. berjalan. Itu Itu fase pertama. Jadi sistemnya itu per limas di kebagian jatah per klaster, limas RT atau limas klaster itu kebagian jatah untuk jaga di pos utama. Di Pos 1. Pos 1 Kita ya. sebutnya pos 1. Nah, pos 1. Pos 1 itu mana? Pos 2 mana? Ya, pos itu. utama mana coba? sama Kalau- teritori lah, teritori itu. Kalau fase Ah, 1 ya. itu pos 1 itu adanya di dekat di antara blok P dan blok O Yang sekarang jalan. yang sekarang berjalan. Next kalau program utamanya akan jalan, pos 1 itu akan ada di antara K dan L di jembatan itu. Pos utama namanya. Itu pos utama. Oh ya, pos Ya. utama. Pos Pos 1 satu tetap di di sini, nanti pos 2-nya ada Ya, di ya. wilayah Gue biar Bundaran nyambung. Adidana. Apa midi? Ya. Apa midi? Apa midi yang nanti akan Itu pos 2. Apa midi itu jatuhnya pos 2. Ada 3 nih pos. Ada 3 pos. Ada 3 pos. Ya, ya bener sih, karena memang kan yang rawan sebelah sana ya. Mm. Yang adikan itu kan memang harus Ya. ada. Kita menjalankan program ini sebenarnya gua nih ya khususnya gua ngeliat ini memang udah lama gitu ya. Ini berkaitan sama keamanan GNI ya, berkaitan sama keamanan GNI. Nah di sini keamanannya gua lihat udah mulai berkurang. Tapi yang harus kita tahu itu keamanan itu berkurang bukan karena si manpower keamanannya, tapi manajemen utamanya lah yang mengurangi. Ya mau nggak mau pihak keamanan yang terlibat di dalam GNI ini dia memposisikan anggotanya kan bisa dibilang udah di atas 50% berkurangnya anggotanya ya, dia harus memposkannya lebih detail dengan minim SDM itu kan. Ya. Jadi gue ngeliatnya di situ. Jadi ini gue harus ada penambahan ekstra khususnya di ring luar di RW 12. Iya, memang kan pastinya kan gini ya. Kejadian juga banyak di. Iya, enggak sama terkait 105 klaster kan pasti kan iya, mereka di situ kan Hmm. patokannya kan Ah. 105 klaster, dan memang kita akan menuju ke titik itu gitu loh, lama-lama kan. Mandiri. Ya, sebetulnya mandiri. Udah bukan menuju sih, kalau bisa dibilang udah mandiri Udah kita. dilepas. Iya, maksudnya Kita kalau mandiri. kita taruh di Ah. belakang nih, Nah, lama-lama kita udah mulai ke fase Nah, mandiri nih ya. saat ini kita itu jatuhnya kayak gimana ya? Yang dari anak-anak ini udah mulai dewasa nih. Ya. Yang dari anak-anak udah mulai dewasa, udah lebih gimana ya? Saat itu kan kasarnya kita udah mulai ada mandiri, beberapa masih setengah-setengah, Yes. masih ada yang gandeng lah ya. Iya, ya. Nah saat ini udah dilepas nih, kita udah dewasa, Oke. benar, udah jalan sendiri. Itu makanya PR besar banget nih, ya kan ya. Harus persiapkan. Makanya fase pertama kita anggap ya berhasil segala macam, dan fase keduanya kita udah meng-hire 25 ya. Ya udah mengayar 25 dan itu juga dibantu sama RTP ya. Dan ya, alhamdulillah sih. Semua itu mensupport ya dengan apa ya, kesepakatan untuk iurannya sangat dukung dan dipelajari. tanpa supportnya RT ya kita nggak bisa sampai fase sekarang. Enggak. Ya, betul. Iyalah, Pastinya kita pasti ada lah. hubungan. Sinergi, tahu sinergi itu. Ya beberapa kali kita udah ngobrol, ada yang namanya ada sesuatu yang kita bisa bahas dilempar keluarga. Ada yang cukup pembahasan di dalam kepengurusan RT saja. Ada hal yang Dia putusin sendiri. RT putusin sendiri. Nah, makanya terkait untuk keamanan ya Linmas patroli ini yang kita jual kan keamanan, khususnya dari luar yang udah sering terjadi lah ya. Beberapa kali terjadi kehilangan di sini, khususnya di jalur luar, boulevard gitu. Ada juga yang di dalam. Nah, di situ perihal budget itu mereka harus lempar lagi ke warga. Kalau lempar ke warga, ya mohon maaf, menurut gua hal ini nggak akan kelar gitu. Nah ini menurut gue sih ini sesuatu yang harus diputuskan di dalam kepengurusan RT menurut gua gitu, karena Ya, kalau dilihat angka kan nggak terlalu
nggak terlalu besar lah. Ya, Karena kalau yang menurut- dijual kan keamanan. Iya, ngerti sih. Karena Ah. memang kalau menurut ini hal yang wajar ya, karena setiap program awal kita jalan kan pasti banyak yang kagok nih. Jadi menurutnya sih hal wajar, apalagi kan rata-rata RT yang sekarang baru-baru gitu loh. Betul. Ya kan baru-baru mereka masih meraba-raba seperti apa ya. Ya benernya sih juga oke sih sampai sekarang. Jadi dengan mereka meraba-raba sampai sekarang pun akhirnya ke fase 2 udah inline sama Betul. program kita, udah smooth lah gitu. Makanya dari hal itu tuh gue coba untuk gini menjawab keraguan itu. Ini yang gue lagi mau coba itu adalah menjawab keraguan itu. Nah, jawabnya dengan apa? Ya nanti dari kinerja si Linmas Patroli. Iya. Makanya gue sering banget briefing sama Linmas Patroli. Gue mohon banget sama mereka untuk bantu gue saat lu udah berikan yang terbaik. Dan dari ujung RT 1 sampai RT 13 sudah merasakan Linmas Patroli ini, gue bisa mengajukan sesuatu untuk dia- Linmas Dia Patroli. jual benefit dulu. Gitu. Keren sih dia. Jual benefit dulu. Gue mesti harus begitu gitu. Harus, Paham mau lu paham ya, banget berarti. harus seperti itu gitu. Karena gini, menurut gue ya, kita banyak di sini orang yang baru datang, apalagi keluarga baru ya. Khususnya keluarga baru. Keluarga baru itu yang kita nggak tahu sebelumnya itu mereka bayar listrik dia yang bayar atau orang rumah yang bayar atau mami papinya yang bayar. Nah itu yang beberapa kali gue perhatiin khususnya di lingkungan gue ya, di lingkungan gue lihat di situ. Oh yaudah, makanya gue di kepengurusan di periode yang sebelumnya gue selalu berdiskusi. Oke, tahan dulu yang itu, kenapa? Dia dari keluarga baru, jadi wajar lah masih seperti ini. Gitu. Nah, gue selalu menganalisa itu. Jadi menurut gue sesuatu yang terjadi saat ini hal yang biasa. Makanya kita harus jual dulu nih supaya mereka merasakan oh seperti ini. Mereka kan lebih support lagi dari yang sekarang udah support, saat mereka merasakan mereka kan support lagi nantinya. Iya, alhamdulillah. Dan terbukti loh pas udah ada Linmas 25 ya. Nah, itu tuh langsung bonon-bonon transfer ke gua nih, Oh, iya, pakai kan? kewajiban segala macam dan alhamdulillah Walaupun memang itu pakai strategi ya, iya pokoknya biar Ya itu, biar benar. ke transfer. ya itu jadi dari awal yang mereka meraba-raba akhirnya ada waktunya singkat loh dan cepet loh mereka Iya. beradaptasi karena memang ya lu bener sih lu sajikan dulu jual dulu Oke. mereka nyaman dulu. Dan Dia biasa berjalan jual sih. diri soalnya tuh. Marketing ya, saya Ya, harus sebutannya cari apa ya? dulu nih. Jual diri, jual program dia. Dasar gua kan marketing nih, jadi kan selalu jual diri kalau dulu. konsumen datang, oke, gue lihat dulu nih yang Tapi tar dulu. belaga kaya atau emang gimana nih? Gua lurusin dulu di sini ya. Gua harus lurusin dulu ya. Takutnya kan nanti warga 12 berpikir jual diri itu kayak open BO. Ini bukan Oh, open BO bukan. ya. Ini jual diri maksudnya ya dia Cuma mengeluarkan kalau ada mau beli dan gue ngeliat oke gue tertarik juga boleh juga sih. open Kalau yang BO. ini di sensor ya, pada set tolong sensor yang ini ya. Kacau nih dia. Oke, jadi udah lumayan banyak ya. Jadi kita banyak mengetahui memang program-program keamanan itu sudah masuk ke fase 2 dan sudah berjalan ya. Mungkin gini bro, ya lu jelasin nih, fase 2 ini skemanya seperti apa nih? Skema pengamanannya seperti apa? Pasti berbeda dong. Oh beda dong. Fase 2 itu programnya adalah satu pintu di jam malam ya. Di jam malam itu kita mulai jam 11 malam. Ya, kita 11, mulai oke. jam 11 malam. Untuk portal. Tutup portal ya. Tutup portal. Nanti akan dibukanya jam 5:30 pagi 5:30. Oke. Masuknya Lewat mana? Masuknya lewat jembatan yang ada di antara Blok K dan Blok L. Oh, oke. Bagaimana dengan yang bundaran di Adigana, Ya. arah Blok H, I, J, Pos 2. nah, pos 2, dan jembatan yang ada di pos 1. Pos 1. Nanti kedepannya kita akan tutup. Kita akan tutup itu di jam yang sama, yang dibuka adalah pos utama itu yang Yang di tengah. di jembatan di tengah itu antara Blok berarti A dia dan langsung- L. Ya. Nah, Ya. semua keluar masuk akan masuk dari situ. Dan di Ya. situ kita akan taruh Linmas Patroli di situ untuk mengontrol khususnya yang keluar ya. Kalau yang masuk udah pasti warga banyak kan. Adapun tamu dan lain-lain ya, gitu. Nah, selain akses satu pintu itu apalagi sih yang akan dijalani di keamanan ya masih berkaitan dengan akses satu pintu. Nah, tujuannya akses satu pintu itu apa? Jadi saat
ada tamu di jam malam, si Limas patroli itu akan bertanya tujuannya kemana, ya kan? Oh, saya Itu misalnya SOP-nya ya. ya SOP-nya ya. Ya salah satu faktor pendukung lah, biar pada lebih tahu lah sistem kita apa. Ya. Jadi nggak tanggung-tanggung nih. Setelah itu berjalannya adalah ada tamu masuk di jam malam, mau tujuannya misalkan mau ke blok O misalkan, Iya. Berarti dia dari pintu utama ke kanan. ke kanan. Nah, yang dilakukan sama Limas patroli itu apa? Mengontak Limas klaster blok O. Bahwa Benar bahwa ya? akan Ya, ada Bahwa tamu. akan ada tamu Oke. menggunakan kendaraan R2 atau R4. Ya. Nanti si Make klaster sure akan ya. menerima, make Make sure, sure, benar ya. nggak nih? Yes. Oh, tiga. Ah, Bisa jadi ya bro. Masuk kan? bawa bemo. iya. Ya kali Baca. Enggak. Bisa Masa jadi. jam segitu Atau nganterin kan galon. udah ada yang moge-moge Iya. gitu. Antar galon juga roda tiga. Di Kan? sini ini tuh antar galon apa gas. Nggak ada jam segitu orang minta galon, gas nggak ada. Tapi Iya. mungkin ada juga sih. Iya. Jadi Wajar. nanti akan seperti itu gitu. Makanya saat ini kita lagi ini kan ya, lagi menggalakkan HT. Oh iya. Ya. hati-hati. HT jadi setiap klaster Disamakan channelnya. disamakan channelnya, diwajibkan memiliki satu HT yang bisa jangkauannya jauh. Radiusnya lebih banyak. Jadi bisa seperti itu. Udah ketemu HT-nya yang merek apa, harganya juga minim banget. Iya. Oke punya lah ya. Oke Oke, punya, udah dites lah. udah dites oke banget. Ibaratnya kalau menurut gua harusnya sih ini bisa berjalan 100% karena sebelumnya kan di dalam pembahasan itu HT itu pengen pakai HT yang bagus itu yang ada repeaternya dan lain-lain itu angkanya menurut gua bisa dua atau 3 kali lipat. Lebih mahal ya. Ini Mahal ya. dengan minim budget dan bisa Terkoneksi ya. digunakan sesuai kebutuhan lah, sesuai kebutuhan harusnya sih disupport sama semua. Berarti selain itu bisa buat radio juga kalau malam. Belum. Yang punya gua doang ya Oh. radionya. Tapi kalau mau beli yang itu juga boleh juga gitu. Jadi- Tapi kan jadi buat tujuannya yang kita minim budget dulu nih. Nextnya mau ganti yang seperti Ya, itu silakan. ya bisa lah, karena memang kan Ya nanti step by step kita naikin. Betul. Pelan-pelan lah ya kan. Step by step. Dan juga dengan yang kemarin disampaikan HT yang sejenis itu, alhamdulillah sih sebagian HT udah mulai apa ya Order. respon ya, order ya. segala macam Pak, ini. Bahkan udah ada yang punya juga kan. Yes. Paling order antena doang biar Iya, lebih jauh lagi. Iya, dia tetap frekuensi sih segala macam. Dan Limas juga banyak yang minta gitu. Banyak yang minta. 5 cluster atau Limas cluster. Limas cluster itu banyak yang minta Pak HT dong Pak HT karena kan mereka juga kalau jaraknya jauh jaganya sendiri Ya. rata-rata kan sekarang kebanyakan satu cluster jaganya cuma 1 Limas. Ya. Nah saat mereka menggunakan HT yang bisa terkoneksi ke seluruhnya Ya. itu positif menurut gue gitu. Kenapa? Bisa saling backup. Bisa. Ya. Bukan hanya saling backup, mereka jadi nggak ngantuk juga. Buat ngobrol ya. Bergosip. Oh, iya. Itu kalau Bergosip. iya, ntar deh kalau udah ada ini taruh di rumah deh, kayak lagi ngedengerin radio Sunda itu. Karena kita di Bogor, Bos. Iya. Iya. Wah, itu gue Tinggal dengerin ada banget, suara. sering banget gitu kan. Suara gamelan aja tuh. Nah, satu sisi di gue nih secara pribadi gue udah keganggu dengan hal itu gitu. Tapi satu sisi gue nggak mau di satu waktu gue matiin malah takutnya ada insiden di situ yang pas gue matiin. Iya, iya, iya. Jadi Ya, caranya gue kecilin aja lah. kalau dikecilin nggak kena. Atau pakai earphone lah biar Gue di orang rumah rumah. di bel nggak bangun. Ya itu cerita lu lah. Kalau sekarang mau gedein tapi taruhnya di depan rumah. Suaranya nyampe bini gue yang berisikan paling terbangun nih. Ya, Ya tapi itu bagian dari ini lah, apa hiburan mereka lah kalau malam kan. Betul. penting hiburan kalau mereka ada gituan kan mereka ngantuk juga kan. Jadi memang positif lah HT itu. sama untuk meningkatkan bahasa komunikasi mereka lah. Mereka ini kan Saling kenal sih ya. dibilang Limas beneran bukan ya kan, karena dia jaganya kita sebutnya jadinya Limas. Nah, saat mereka udah di posisi itu udah menggunakan HT, nanti ada yang mengerti, mereka akan mengarahkan bahasa komunikasi menggunakan HT. Nah, secara nggak langsung Limas-Limas yang di hire ini katakanlah orang-orang yang dalam pendidikan itu kurang lah, tapi level mereka naik gitu. Jadi kita HT ini fase pertama juga dulu. Iya, Iya, fase kedua nanti HT kita take out. Jadi apa dong? Pakai telepati.
Udah lebih tinggi lagi levelnya bro. Begini dong berarti. Oke. Oke, kita mau masuk. Gitu bro. Monitor pos 1 meluncur hilang ya. Dan sampai ada kejadian si lini mas kita tuh Andon tuh boncengin kuntilanak. Bonceng. Enggak, ini beneran ya? Beneran. Ah, Bukan Dia boncengin ya, bukan boncengin. bonceng sendiri. Bukan. Jadi pas saat dia lagi jalan, Tahu ada di belakang. lokasinya kok nggak sebutin, ntar nggak ada yang mau lewat situ. Jangan. Gua nggak bakal sebutin lokasinya ya kan, Gua ada nggak di mau jembatan tahu dekat juga. Blok L situ. Nggak gua sebutin. Itu udah sebutin. Ya kan? aduh, yang malu gue situ lah. Itu mah tergantung keyakinan juga intinya. Enggak, Kalau kalau- kita hawanya takut ya ada beneran. Kalau Ceritanya gini, pas dia mau patroli kan lewat sebelah jalur kiri kan. ya, yang Itu dia udah semak-semak. udah jumpa udara tuh. Amis, darah. Mungkin sorry ada buang itu kali. Ya nggak tahu ya. Iya. Perempuan Itu itu jam kali. itu jam 1. Nah. Sampai patroli selesai di keluar dari blok H itu jam 2. Ya. Nah, itulah kejadiannya di situ. Jadi, Pas Pak, mau balik di tempat yang sama, dia bilang, "Bis, kayaknya ada siapa?" Pas dia nengok, ada yang lagi duduk. Iya. Tapi bukan di motor dia. Kalau boncengan mungkin dia nggak pakai aplikasi Ya kan. mungkin Dia warga nggak order soalnya. Makanya dia masih mungkin itu warga tersesat kali. Iya. Asal disamperin sih tanya-tanya. tapi nggak mukanya rusak katanya. Bro. Ya mungkin dia nggak pakai skincare. Iya kan tergantung perempuan kalau dia rajin ke skincare ya mukanya bagus sih sebenarnya sih. Ya maksud gue nih gue biar nggak takut aja. Tapi ya pada intinya sih gue sejauh ini selama ini tinggal di sini, Alhamdulillah nggak ya? Tapi alhamdulillah, gua confirm ke Balik- balik lagi Daus, orangnya. Daus kan nomor 1 lagi tuh. Ah, Lu nggak ada pak, nggak ada gitu. Oh, karena kalau dia kan nggak mikirin apa-apaan, bodoh amat. Setannya juga takut. Takut sama dia. Tergantung kita sih kalau kita Tergantung kitanya takut sebenarnya. dia lebih dekat kalau kita berani. Tapi ya mungkin dengan insiden ini ya Linmas harus bisa dibekali dengan paku sama palu sih bro kalau menurut gue. Bikin apa? Langsung dipanggil gitu. Langsung nikahin Cuma aja itu kan nggak agak apa-apa. ribet tuh. Ya film busana kan Itu gitu. nggak ribet Pak Gong Palu, kan dia bawa motornya kan susah. Ya, Tapi berdiri anak dulu. bayi aja pakai gunting lipat di sini. Kalau nggak tempel itu aja, tulisan Cina aja. Tek. Ini bukan vampir. Oh bukan. Ya. Beda. Dan lama nulisnya udah keburu kabur. sebenarnya. Ya itu ya kali tuh jaga malas seperti itu sih ya. Ya. Nggak apa-apa sih itu. Itu bagian Masa. dari cerita mereka nanti Iya. kan buat suara mereka. Asik juga di luar cerita. Ya ada pesan aja sih buat warga yang nonton, khususnya warga RW 12 ataupun pejabat-pejabat RW 12. Kalau jam malam lagi lewat ya, kalau emang ada rezeki sempilin lah dikit ya kan, Iya. biar makin semangat jaganya nih. Gua rasa 1.000 2.000 aja udah alhamdulillah banget mereka. itu kembali lagi kalau mereka bisa menservis warga dengan baik insya Allah lah Oh, ya iya, pasti iya. otomatis sih gue Nah, itu salah satu tugas kita nih. Warga 12 kan. luar Ya biasa sejauh lah, ini Pak. sih kita masih kontrol terus, masih ajak berdiskusi untuk lebih peduli lagi. Laporannya itu tiap hari tuh menggunakan foto sama voice note nih, Iya. tapi adanya di grup sendiri ya gitu. Sama sesekali waktu di awal-awal gue share ke grup RW ya, gue share ke grup RW, tapi satu sisi gue ngerinya malah mengganggu, terlalu mengganggu mereka karena kan sekali share banyak tuh. Nah kesannya ada sampel aja kali ada ya. pesan urgent atau apa segala macam gitu, makanya gue pikir oh ya udahlah nggak usah, tapi data yang dikirim mereka ada di gua, jadi sewaktu-waktu Oh iya. ada yang menanyakan sesuatu gue punya data di situ. Ini Nah. foto-foto yang mereka bagikan. Dulu coba cek dulu. Ada penampakan nggak gitu? Nah nih Kenapa kan sih nggak foto Ada. kembar ada gitu? Foto samaan ada tuh. serius ini Ya, kalau kalau ini kan salah kirim. Oh, Salah kirim. aduh, jangan. Jadi gue sempat marah. Gua tuh sampai merinding sama tuh. Limas sih kan, Iya. gue sempat marah. tapi yang harus lo Kok foto tegasin kemarin sama sekarang sama? Oh ya salah kirim katanya. strategi dia aja sih tes ombak biasa sama ini ditekanin sama Limas ya bro kalau foto jangan pakai filter nggak kenalin beda pasti Ngerinya yang ke foto Pakai makin cantik Ah, jadinya. ya pakai filter sekarang udah zamannya filter kan ya kan lucu dong Linmas ada bulu matanya segala macam kemerah-merahan nanti kan marinya nggak serem Tapi kan bisa jadi bro, karena limas kita tuh under 30 semua nih. Wih. iya sih Under 30 semua. Beberapa yang kita pilih emang yang yang benar-benar energik ya masih ya, kita cari untuk bisa karena lari tujuan tuh pengamanan dan dia harus patroli gitu loh. ya sih benar Gua sejauh ini sih gue juga ibaratnya nggak mau memutus karir mereka juga lah ya. Dari awal kan ya RW kita selalu bicara dan kita juga nggak melarang mereka untuk berkembang lebih baik gitu. Makanya ini salah satu cara gue sih sebenarnya supaya mereka tuh punya rasa peduli sama lingkungan kita.
Gitu. Jadi beberapa kali gua sharing sama mereka bagaimana sih lu bisa berkembang gitu, nggak stuck sebagai limas doang. Iya, jadi biar badannya agak Ya, melar. Agak malu mah gampang sih buat masukin selangnya ke dari ya sampai gelondongan nih. Iya. Masa jangan kena jarum aja Mas. Sambil ya, sambil. Iya sambil Sambil nih. nih apa nih endorsan bukan nih? Oh, enggak. Tadi gue penasaran nih, depan gue tuh banyak boneka nih. Oh Apa itu? Gue lihat ya. Oh iya sih, memang sih ya ini apa namanya? Ini salah satu memang program UMKM ya di RW12 ya. Kebetulan memang pada malam hari ini kita disponsori oleh, lihat kan belakang saya, Alifa Toys. Alifa Toys. lapak kasih mainan edukatif. Pantesan. Wah. Kok gue duduk enak banget gitu bro. Emang ada apa sih? Oh, Ternyata ada ini. ini dia nih. Apa? Ini soalnya sama kan sama rumah gua kok beda. Iya. gitu kan. Di rumah main di sini beda bro. Ternyata ini Ini bagus ngaruh. banget loh ini. Gua ngerinya dikirimin aja ke rumah. Iya mungkin sama. Jadi gini, warga Kode, 11 memang. Kayak gini berapa bro nih? Berapa bro Kasep? 35.000. Jadi pokoknya ya dari ini ya apa namanya buat warga 12 yang pengen apa cari boneka atau Souvenir. ada souvenir untuk kantornya. Ini bener deh, dari bahannya pun lembut banget. Serius gua bukan ini ya, lembut segala macam dan Bukan dia kaleng-kaleng deh. karakternya memang yang lagi kayak film-film kartun yang famous gitu loh. Ini kan apa namanya SX ya? SX. SX ya, segala macam dan juga harganya masih bersahabat. Ini Jadi kalau beli di Dufan mahal banget. ini kalau langsung beli di Bukan kan boneka. Nasi putih kayak mahal. Iya. Pokoknya ke tempat wisata lo jangan anggap murah, mahal semua. Nah ini range harganya itu mulai dari Rp10.000 lo bayangin. Ini yang lembut banget asli, lembut berkarakter. Jahitannya bagus. Gue nih ya buat yang 10.000 mulai di 10.000 Ini sampai 10.000 tuh? 10.000. Ini Ya, 10.000. harusnya ya. Wow. ini budget minim, Ini 10.000 khususnya aja. buat anak-anak ulang tahun, lu beli beginian, nggak kelihatan harganya 10.000. Iya betul. Gengsinya tinggi jadinya nih. Ini Nah, dijual lu beli mah, ini aduh, jadiin mahal. kado, image lu tinggi. Wih, Iya, betul. bonekanya bagus banget. Itu ide banget tuh kalau Betul. buat warga yang ada hajatan ya, khususnya anak-anak, entah ulang tahun, entah Betul. memang event-event apa, bisa nih di order nih Kemana? Di mana adanya? Blok R. Kalau hari weekday ya, weekday lo bisa langsung ke rumahnya Bro Dasi atau Alifa Toys di Blok R1 nomor 5 dan juga di pasar festival Ada juga. selalu ada. Hadir ya? Hadir Sabtu Minggu itu ada dan juga di samping boneka ada kayak edukasi ya, kayak apa namanya? Peralatan sekolah anak, Melukis. mainan anak dan ini yang terbaru nih, terbaru namanya apa nih Bro Dasi? Gue lupa tadi. Mau warnai teropong. Nanti di pasar festival baru launching ya, kayak kemarin belum ada ya. Nah, jangan sampai kehabisan ya, harus datang warga 11 kalau memang minat untuk apa? Anak-anak Pesannya kemana? Ke sini. Ya, ke sini. Pesannya nih. kayak di TV dong. Yang hobi menggambar atau hobi mewarnai, ini solusi banget sih. Jadi lo apa namanya nggak usah repot-repot Edukasi nyari lah ya. kertas segala macam. Tinggal beli, tinggal mewarnai sih, ngebantu banget sih. Apalagi ada yang juga lagi happening nih, apa namanya? Pop-it. Oh ya pop it nih. Oh, pop it. Bener-bener Pop pop it nih. it. Gue beli online 45.000. Iya, Kok betul. akhirnya apa nih ya? Yang gua mainin gua nggak ngerti. Pokoknya kopi loh nih. Lagi happening banget nih buat anak-anak nih, sangat dicari. Jadi untuk warga yang nyari ini nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah online, takutnya kelamaan bisa langsung ke Alifat ya. Program kita juga Program? beli di tetangga. Tagline-nya itu. Iya. Beli di tetangga. Oke, nanti dimasukin tuh tagline-nya Makanya- segala macam. Makanya apa keluarga gue edukasi kalau di UMKM ada, ya udah beli UMKM aja. Ngapain harus cari ke mall? Iya loh. Lo barangnya bahkan bisa jauh lebih berkualitas. Pun kalau sama harganya udah berbeda Wah, jauh. yes. Kalau bicara mau mahal sih. Iya, udah pasti lah. Mahal. Ini kualitas jangan diragukan dari mulai jahitannya pun rapi Ya, banget. untuk semua lah. Bahan Semua. lembut segala macam. Untuk semua UMKM yang UMKM untuk para warga RW 12 Hmm. beli di tetangga. Itu Ya. tagline. Beli di beli di tangga tagline-nya. Nanti mungkin di sosmed Teror 12 bisa kita ini ya, pasang ya. Oke, Pak RW. Kita pasar festival udah mulai berjalan nih. Dari awal kan kita sempat ngobrol grand opening. Kita udah tiga hari ya.
Kemarin kan minggu opening, Sabtu Minggu. Nah itu perkembangannya seperti apa nih? Alhamdulillah ya. Eh, di minggu lalu hari Minggu kita opening ya. Opening tuh. Eh, antusiasme warga memang menunggu-nunggu kan dari awal kan udah banyak nanyain kapan baik dari UMKM-nya ataupun warganya. Ya. Kapan Pak? Ada Pak? Kapan? Karena mereka masuk ke mall pun agak susah kan? Belum tentu semuanya vaksin kan? Ribet Maksudnya ya. anak-anak udah nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Belum vaksin. pada saat kita ada pasar festival di minggu kedua mereka udah pada tahu pecah lagi. Pecah ya. Bahkan minggu depan mungkin kita akan open untuk pedagang UMKM yang jualannya bukan konsumtif lagi bro, tapi yang sewa mainan anak-anak. Oh, tematik. Oke. Jadi kita udah dapat kemarin udah modal. Dodok. Ya kita kasih dapat. Nanti bapak ibunya bisa olahraga, anaknya kita jagain. Oh, jadi kan jangan khawatir nih ya untuk warga 12 ya. Untuk main odong-odong pun ada ya dari Ada yang jagain. panitia dari 12 untuk jagain. Jadi bapak ibu bisa olahraga dengan tenang. Ya ke depan planningnya kita ya sepakat juga sama idenya Pak Ferry. Kita mau maksimalkan jalur itu nggak cuma Car Free Day gitu. Kalau bisa mendorong lagi ekonomi warga RW 12 mungkin kayak ada pusat kuliner lah sore hari malam hari Itu gua udah kebayang keren banget. tapi itu kita harus izin dulu ke Ya pastinya rumah. dong, pastinya. Nah, Kita nggak bisa asal ini kan. ya maka doanya kalau saya diizinin ya bagus buat kita gitu. Iya buat warga tentunya kan. Yes. Ya, memang kita rencanakan pastinya untuk warga. Tujuannya kan memang untuk warga, apalagi di masalah di kondisi pandemi kayak gini ya. Betul. Nah, Alhamdulillahnya ada Avamidi mungkin di open nanti di bulan November kan. di IT Ghana itu ya. Kita udah minta kita udah bikin proposal juga minta ke pengurus Avamidi-nya untuk biasanya kan ada dengan UMKM Iya, iya. Nah kita udah ajukan diri untuk mengelola. Wah keren banget tuh. Wah. Moga-moga deal disetujui. Kurang apa lagi tuh kan? Nanti ya terkait teknis ntar bisa di ini ya. Ya pastinya terbatas. Ya. Pastinya ternyata terbatas. Ya insya Allah dengan yang mungkin nggak bisa masuk semua ya. Ya. Nanti kita lihat yang bisa masuk kita sediain lahan di depan Avamidi itu Tetap nanti. ada ya, tetap ada. Jadi jangan khawatir. Kita akan memaksimalkan lahan di depan Alfamidi itu untuk jualan ya. Nah, identik nih ke RW-an pasti identik dengan sinergi yang lebih atas lagi dalam lingkungannya kan desa ya. Nah, Ya. bahkan gue sempat juga lihat di TV lah segala macam peran RW ke desa ada yang positif, ada yang memang diem-dieman. Nah, untuk RW 12 jauh mana nih untuk tingkat sinergi dengan desa? Kita desa apa sih? Situ Sari ya? Situ Sari. Seperti apa nih, Bro RW? Kita tetap koordinasi ya, kita ada grup, di situ ada Pak Itu grup Kades, seluruh RW dan ya seluruh Sari. RT masuk nggak? Ada masuk juga di RT RW Banyak dong ya. dengan Pak Kades, Pak Dahlan, Pak sama Dahlan. pengurusnya, Ya. beberapa kadus. Ya, kadus ya. Ya, yang kadus tuh kalau di sini punya job desk masing-masing dulu. Jadi ada bagian Rantingnya dari itu ya, desa di bawahnya ada kadus. ya namanya pengurus-pengurus itu dinamakan kadus. Oh, kadus, oke. Jadi itu ada yang membawai kesejahteraan, Oke. ada yang membawai posyandu. Yes. Nah, jadi ada beberapa bidang gitu. Ah. Nah, di situ kita informasi kan ada di situ. Iya. Nah, untuk kontribusi kita ke desa ya sebisa mungkin kalau saya selalu berprinsip seperti John F. Kennedy bilang, Oke. apa yang kamu bisa lakukan, apa yang bisa kamu berikan untuk negara kamu. Wes. Jadi sebisa mungkin, makanya pengurus-pengurus nih kadang agak keki sama saya kan, Nah, karena sebisa mungkin sebetulnya kita nggak usah ngebebanin yes. desa gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan mandiri, kita lakukan. Ya kalau memang punya desa ujuk-ujuk emang udah open ya, menginformasikan ada ini loh, ya kita baru. Ya. Jadi beberapa memang masukan ke saya juga mengenai itu, Pak, biasanya banyak dana dari desa apa segala macam. Ya itu bonus lah, saya itu bonus. bonus, Kalau ya. memang kita dapat, ya kita dapat. Ya. Tapi apa yang bisa kita create Yes. dan memaksimalkan sumber daya Nah, di RW 12 ini, ya kita lakukan. ya intinya sih jangan ketergantungan lah ya. Iyalah pasti. Jadi ya sebisa mungkin meng-create itu segala macam. Tapi juga
sinergi itu penting juga sih Pak RW. Artinya kita nggak bisa ngilangin itu sih segala Sejauh ini kita sinergi gak ada masalah. sinergi ya. Karena walaupun kita baru, kita selalu sinergi. Bahkan tadi hari ini sempat ke sana ya. Ya, Tadi- sana ketemu. Ah, Ini udah 6 bulan kan saya Nah. jadi RW. Ya baru saya juga minta maaf Pak, baru sekali ini saya ketemu Pak Kades berdiskusi. Karena ya memang Senin sampai Jumat kita habis di kerja ya. hari 3A. Kebetulan hari ini pas WFH Apa? ya ada waktu untuk yes. kesempatan untuk bertemu ya saya pasti sempatkan untuk Pasti bertemu. lo maksimalin banget. Pasti tuh. maksimalkan hal itu. Tanya jawab segala macam dan mungkin juga bahkan saya bilang oh ini ya artinya kenal kan ini Kenal. kita PRW di GNI ya. Nah, yang gue salut dari Pak Dahlan, dia kenal langsung. Oh ya, Serius? Pak RW ini Pak Rian. Berarti dia lihat YouTube kita Bisa berarti jadi. lihat sosmed kita. Padahal baru pertama ketemu pada saat pelantikan, kedua kali Kalian satu hari kan follow IG juga kan? Iya, Oh. makanya loh kita buat sosmed ya alhamdulillah positif banget. Pokoknya dari desa langsung follow segala macam Itu saya bahkan nggak sedikit dia komen kegiatan kita. Ya kan? Dan kadang-kadang mereka merepost kegiatan kita melalui platform mereka loh, itu keren banget loh. Kita baru tapi mereka udah bisa ini ya, merepost segala macam. Nah, terkait RW nih, memang kan umum banget sih ya terkait administrasi nih segala macam kan identik identik dengan ya apapun yang dikeluarkan RW ataupun terkait administrasi pasti ada yang harus dikeluarkan oleh warga. Betul. Ini umum ya dimanapun ya. Umum. Nah di kepemimpinan Bro Rian nih, lo mau ikut kayak gitu nggak? Ya, awalnya ada kepikiran itu juga. Karena ikut tradisi kali ya. Ya, Culture ya. tradisi kan kalau dulu waktu kita kecil kita ngurus apa kan nggak dibatasin berapa sih Iya, apa iya, itu kita nyemplungin itu kan. Iya iya. Cuman beberapa saat gue pikir enggak lah. Artinya gini, gua mau kasih sesuatu ya tadi yang dibilang Bro Ferry. Iya. Gua kasih benefit dulu ke warga, Iya. kasih servis dulu, nanti warga akan yang paham ya akan mendukung gitu loh apa Ya. program kita. Jadi kayak pengurusan surat pengantar domisili Nah. memang free, gua free bro, nggak ada kotak-kotakan gitu. nggak ada ya. kotak-kotakan, nggak ada pemindahan sama sekali. Jadi warga mau ke rumah pun nggak segan-segan. Tapi kadang gini, gue coba pernah wakilin Boy RW ya, event lagi keluar lah, kan harusnya BPH nih, tanda tangan. Ya mungkin karena culture, kebiasaan mereka ya, pas udah tanda tangan, ya udah mereka kayak apa gelagatnya kayak gini-gini kan dari Iya. uang. Gue diem aja sih segala macem. Pak ini, oh Pak enggak, gue bilang. Kaget mereka. Mereka kaget, karena memang terbiasa mungkin karena di culture itu ya, dan di dan arahannya kan kita nggak boleh ada kayak gitu segala macam, maupun kita nggak minta dia ngasih, mungkin jangan lah. Tetap enggak. Nah, dan mereka apresiasi itu loh segala macam. Bahkan- Pak, bener Pak ini Pak, iya kita nggak ini arahan dari Pak Rian bukan dari saya segala macam. Dan mereka Bahkan untuk happy gitu loh. bahkan untuk PBB pun kita mau free bro. PBB, PBB kan dulu kena cas Free-nya free apa nih maksudnya? free biaya administrasi. Tertangkap wah PBB free nih. Wah, Wah, kita itu. iya benar juga sih ya. Oh, Ya ah. memang sih yang ya sebelumnya di tempat lain pun ya seperti itu. Setiap kita mau ambil pasti ada berapa rupiah harus kita Ya, keluarkan dulu, ya. kalau dulu kan 5.000 5.000 ya, ke 5.000. RW kita free tidak ada. Jadi memang Ini kabar bagus nih buat warga OSO 12 nih. kamu Itu baru mau dimulai atau akan dimulai? kan nanti Kan pada tahun, Bos. 2020 Iya, Ah, akhir oke. tahun ya, awal tahun depan Ya, ya. 2020. Takutnya sekarang kan ada yang kok masih bayar nih gini-gini. Oh enggak ya. Kesian RT-nya Bener. kan, kesian RT-nya. Oh iya, nanti di Baru di bentar. 2000 PBB 2021 bayar di 2022. Pokoknya di awal tahun 2022 kita free yang kayak sebelum-sebelumnya segala macam lah. Betul. Jadi sih kita biar warga happy. Free. Ambil apa nanti kita bagiin ke RT masing-masing. Ya udah RT nggak usah bayar lagi ke RW gitu. Masa ya? Semua itu Keren, keren mas ini. Kalau saya dicontoh sih di tempat RT yang lain ya. Jadi kalau dari RT-nya mengadakan itu ya mungkin ada kebutuhan khusus dari RT-nya. Ya betul. Oh kita nggak nutup itu? Enggak, ya maksudnya Iya, masing-masing. supaya sedikit jelas aja nih, takutnya ntar Iya, warga iya. pas RT-nya minta, Ah. oh itu di YouTube RW enggak gini-gini. Jadi Sebaiknya RT ya dikembalikan ke RT-nya masing-masing. sebaiknya RT ada lah buat tambahan kas mereka. Iya pastinya ada, tapi angkanya mungkin udah mulai Kurang, menurun kurang. ya. Ya. Angkanya akan menurun karena tidak ada lagi bahasanya setoran ke RW lah ya. Yes, Nah, itu harus ya. ditekanin. Ah. Jadi bukan free 100% ya, artinya memang untuk porsi aja kita Ya. pahami untuk porsi ya. Ya. Porsi RW yang mungkin kita free lah. Akan diberikan untuk ke Berikan. RW-nya. Jadi RW. dari RT tidak akan ada setoran PBB ke RW. Yes. Kalau dari warga ke RT-nya
mungkin ada kebutuhan khusus Yes. di lingkungan Betul, masing-masing untuk RT-nya. Iya sih, kita sih ya tetap open sih buat RT segala macam. Ya. Keren sih segala macam nih. Nah, terakhirnya ya, Udah terakhir aja nih, semua berapa lama nih? ngobrol sejam ini. Udah boleh pengen nambah terus aja. Kalau ngobrol memang kayak gini. Nanti ada part 2. Ada part 2 Ada biasanya part gitu. 2 Iya, nanti, jadi biar nanti Bro ngobrol. Feli harus part 2-nya nanti ceritain progresnya di fase Pasti. seperti apa. Pokoknya setiap sesi kita katanya progress. Selalu akan gue challenge bro, setelah fase kedua selesai nih, apalagi Aduh, lu yang nih. bisa create. Kalau udah bicara challenge sih gawat ya. Iya mungkin saat ini kan masih pakai barikade itu apa. Iya, iya. Kalau perlu nih, ini ide gilanya nih. Barikade beneran Pak. Kebetulan Taruh tank gue Pak. udah menyiapkan fase keduanya nanti Nah, nih. Lu simpan Gilanya, dulu. bro. Simpan dulu. Ide gilanya Mungkin mungkin penasaran. pakai tapping, masuk keluarnya itu. Baru kemarin gue datang ke rumah, ini beneran gak bohong. Baru kemarin, makanya itu fase kedua yang gue bilang tadi. Otomatis ya Pak. Iya. Jadi Itu Pak epic. Tappingnya pakai AirTalk kan, pakai Ini, flash. iya. Pakai imani ya kalau bisa ya. Nah, kalau jam 12 malam ke atas mungkin kena biaya gitu. udah dapat penawaran gue kemarin. Ya kalau imani Baru bisa kemarin lah. gue dapat penawaran, tapi sistemnya berbeda, sistemnya barcode. Gitu. Jadi ntar pas di scan ada alatnya, mobil itu masuk tanpa harus berhenti. Ya kita secara untuk patroli sih, jadi tetap berdiri ya. Mungkin yang scan adalah stiker. Iya stikernya nanti stiker dia kita ada, kali ya. Keren sih. ada sensor apanya gitu dibilang. Ya, barcode. Kalau ini warga nih gitu ya. Terus nanti di monitor akan terlihat Berarti kita udah tambah dulu. warga ini fotonya siapa, Ya. pemiliknya, Plat nomornya punya siapa, nomor, regisnya. rumahnya di blok apa, klaster apa. Nah baru kemarin 2 hari lalu lah teman gue datang di situ, gue bilang ya udah untuk next project gue bilang. Yes. Makanya tadi gue bilang, oh pas saya keduanya gue udah nyiapin. Nanti Cuma ini agak berat. Ya, Karena bertahap lah. kata angka ya. Tahap lah. nanti buat bedahnya yang mikirin angkanya berapa. Aduh, gue udah tanyain juga ya kan, Kenapa solusinya juga biar bisa berjalan gimana? Dia kasih tahu lah solusinya seperti ringan. Tuh. Dan juga nih kembali lagi Tapi nih. nanti lah ya, masih jauh lah, nggak jauh Boleh, banget boleh. lah. Tapi harus dibikin dari sekarang bro. Iya, ya kemarin gua udah ngobrol, berarti kan udah gua pikirin tuh. Iya. Tadinya gua pengen ngobrol langsung nih, ngobrol nggak di depan kamera. Simpen materinya Iya, buat part 2. Buat Cuma ini berikutnya lah ya. emang kembali lagi ya untuk developer nih, ini masukan bagus tuh. Pokoknya ya sebagai nilai jual lagi kan kayak Iya. kemarin kan. Oh, betul. Kita sinergi juga sama developer. Betul. Kita sinergi juga. Iya Maksudnya, dong. kita juga pengen perumahan kita cepat ramai kan. Betul. Cepat ramai, rumah-rumah yang belum terjual dan dijual. Ya, Go. Jadi kita ngadain pasar festival setiap Sabtu Minggu itu juga tujuannya itu menarik. ya, Menarik orang yang pasar, mungkin satu minggu banyak yang beli rumah itu. ya. Mereka itu. Oh, Ternyata benar. rumahnya hidup nih. Hidup nih. Hidup. Nah, mereka aware. Yes. Terus ada Apapun fasilitas ada, ya. dari Tanpa disadari sebenarnya marketing udah menggunakan apa yang sudah dijalankan sama RW 12. Contohnya di beberapa RT yang udah merubah gerbangnya, Iya. itu udah mempercantik diri lah ya. tambah nilai jual untuk Itu maksudnya, marketingnya, yes. ya kan? Dari perangkat CCTV yang kita udah Mengaman. mandiri Kayaknya udah hampir semua klaster kena. iya, Iya, menggunakan iya. CCTV ya kan, Ya. itu udah jadi nilai jual untuk marketing, padahal itu sesuatu yang bukan disediakan gitu. Juga yang punya yang mau beli rumah atau tetangganya atau teman-temannya referensi ke Green Nusa Indah. Ya. Fasilitas sudah Lengkap. Pokoknya janeran belum main sama teman-teman. cuma siapa. satu salahnya. Apa tuh? Macet. Itu di mana-mana sih. Kalau bicara Tapi macet di mana-mana. Cilen sih parah macetnya. Sabtu Timing. Ciles itu harus tahu timing. Pokoknya kalau pas timing gajian, lo jangan coba-coba keluar. Iya. Apalagi punya kendaraan roda empat ya. Apalagi hari Sabtu tanggal Timing. muda. Hari Senin enggak? Pokoknya Tapi di pandemi ini sih agak aman ya. Kalau kelar pandemi hari Senin, bos. harus siapin. Senin pagi, Iya. Jumat malam, hari Sabtu. Itu Nah, timingnya. Ya mungkin nanti dari kita buat kayak semacam buku panduan timing kalau keluar. Nanti sih di program RW 12 ini rencananya ke depannya mau bikin tol atau gimana nih? Kita ke pembahasan berikutnya lah. bukan. Kalau tol masih ini bro, pintu ajaib. Jadi Pintu masuk ajaib. Lebih masuk cepat di sih. kantor gitu. Iya. Buat masuk langsung kali gitu. Kalau itu di luar kuasa kita. Seru nih memang nih. Jadi ya memang intinya dari segi keamanan sudah menjelaskan ya prosedur atau sistemnya seperti apa dan progres seperti apa. Insya Allah itu memang yang kita sajikan memang semata-mata untuk kenyamanan dan keamanan warga sih, nggak ada yang lain. Dan kita juga ucapkan terima kasih ya kepada warga khususnya ketua lingkungan ya, Iya, selama ini untuk support ini. Jadi jangan
patah semangat. Pokoknya apa yang kita tawarkan program, kita minta ya selalu disupport. Ya pesan saya Ya. satu, untuk warga tetap support ketua RT-nya masing-masing. Ya, itu penting. Untuk apa? Dalam hal apa? Dalam hal pengelolaan program. Ya. Dalam hal ini kebersihan dan keamanan. Ya. Kan ada IPL kan? Ya. Ada IPL. Diuji. Ada IPL. Ya sebisa mungkin kita dari pengurus RT maupun RW sebisa mungkin kasih pelayanan terbaik lah. Iya, betul. Ya sih. Nah, tanpa ada dukungan dari warga untuk mensupport itu, pasti akan susah. Ya, setuju sih. Makanya ya ditekan lagi untuk warga OSU 16, mari kita selalu support di RT masing-masing ya, karena memang Dan bank sampah. Oh, Kenapa bank sampah? Karena bank sampah ini di awal kan programnya 50% kita Ya. masukin ke keamanan kan. jangan dalam-dalam, nanti kan ada yang menyampaikan. Ya, ini titip aja. Nah. Dari krunya udah bilang udah. Ya. Durasi. Ya, tapi ini Tenang ya, kita ini saya sedikit aja apa saya sedikit. bahwa kenapa bank sampah harus sukses karena 100% dari penghasilan dari bank sampah itu masuk ke seksi Keamanan. keamanan. Itu buat Jadi meringanin. nanti Pak Ferry ini pelan-pelan akan menghilangkan itu iuran Oh iya. dari RT itu akan lama-lama akan hilang. Bagus banget itu. Oh ya, sedikit tambahan dari keamanan ya. Tadi dengan support dari bank sampah, ya mungkin saat ini ada sumbangsi dari kepala lingkungan dari RT masing-masing. Program ini bukan hanya keamanan aja, saya lihatnya. Tapi saat ini saya belum bisa berjalan karena masih minim budget ya saat ini. Jadi masih minta bantuan lah Masih ya. minta bantuan. Saya akan usahakan ya pastinya perlu dukungan juga. Selain untuk keamanan, saya akan perhatikan juga penerangan jalan. Ya kayak gitu budgetnya Ya insya Allah kalau emang ada budgetnya lagi, dapat dukungan dari ketua lingkungan warganya sekalipun yang mendukung kita semua, kita akan gunakan CCTV juga. Ya, khususnya di situ karena udah banyak banget yang minta untuk penerangan. Ya. Dalam hal ini kita banyak yang minta menyampaikan ke pengembang. blind spotnya banyak kita. Ya, pengembang untuk penerangan diperbaiki, tapi ya kita udah sering lah ya, udah sering ketemu pengembang, cuma kita udah nggak bisa berharap lagi. Sekarang kalau bisa dukungannya aja dari RT atau Harus dukung warganya, terus dukung pokoknya ya. kita semua, ya insya Allah berjalan dengan lancar lah. Oke, sip. Thank you Bro Ferry untuk malam ini. Bu RW ya. Bro RW. Itu kenapa Bu ya? Bro. Bu RW di rumah lagi mual-mual. Semoga aman ya ibu dan calon bayinya. Oke. Sampai di sini dulu podcast Channel 12 pada malam ini. Insya Allah kita ketemu lagi di tema-tema yang lebih menarik. Jangan tetap semangat, tetap prokes ya karena masih pandemi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.